Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini masih di tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku. Kita sampai pada pembelajaran 5. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Baik, seperti biasa kalian bisa lanjutkan dengan pembiasaan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan membaca Pancasila. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang tari berpasangan, apa itu tari berpasangan, dan sedikit kita masuk ke unsur-unsur tari. Nah, sekarang kita bahas unsur-unsur tari yang ada di dalam tari ya. Unsur-unsur yang ada di dalam tari adalah yang pertama gerakan, tema, iringan, setting panggung, kemudian tata busana dan tata rias, berikutnya properti dan lighting. Baik, kita bahas satu persatu. Gerakan merupakan unsur utama sebuah tarian. Gerak tari merupakan serangkaian gerakan anggota tubuh yang memiliki nilai estetis sehingga dapat dinikmati oleh orang lain yang melihat. Nah, ada dua jenis gerak dalam tarian, yaitu gerak maknawi atau gerak yang memiliki sebuah arti atau filosofi, contohnya gerak tari pada tari Serampang 12. Serta gerak murni, yang kedua gerak murni atau gerak yang sekedar mementingkan nilai estetika atau keindahan ya, contohnya gerakan tari pada tari Saman tidak memiliki makna apapun, hanya keindahan saja, estetika saja ya. Kemudian yang kedua, tema. Sebuah tarian pasti memiliki suatu tema tertentu. Tema merupakan unsur tari yang tidak bisa dipisahkan. Gerak tari umumnya ditentukan oleh tema tarian tersebut. Nah, begitupun dengan iringan, tata busana, rias, dan unsur tari yang lain. Semuanya berkaitan dengan tema. Berikutnya yang ketiga, iringan. Unsur tari selanjutnya adalah iringan. Iringan adalah sebuah tari, iringan dalam sebuah tari biasanya berasal dari gerakan tubuh pada penari. Nah, kemudian ada pula yang berasal dari permainan berbagai alat musik atau benda. Jadi iringan tari yang berasal dari gerakan tubuh manusia, contohnya hentakan kaki, tepukan tangan, atau suara dari mulut. Nah, sedangkan iringan tari berupa permainan alat musik, contohnya dari permainan alat musik tradisional atau alat musik modern. Unsur berikutnya, setting panggung. Seni tari merupakan cabang tari seni pertunjukan yang pasti membutuhkan ruangan atau tempat untuk pementasannya. Nah, tempat pementasan untuk tari tradisional misalnya dapat berupa pendopo, panggung, atau halaman di hamparan lapang. Secara umum jenis pentas tari ada dua, yaitu pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang kelas, gedung, atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Nah, kemudian tata busana dan tata rias. Nuansa atau rasa dari suatu tarian akan semakin kuat bila penari menggunakan busana atau riasan khusus ya. Unsur tari yang satu ini dianggap sangat penting ya. Tata busana dan rias ini dianggap sangat penting dalam suatu pertunjukan tari. Sehingga sangat jarang sekali, bahkan tidak ada satupun tari yang penarinya menggunakan kostum biasa saja, baju biasa saja untuk kemudian ditampilkan di muka umum gitu ya. Kemudian nomor 6, properti. Di antara unsur-unsur tari yang lain adalah properti ya. Ini merupakan bagian yang paling terkadang bahkan dilupakan ya. Padahal unsur tari yang satu ini memang memegang peran sangat besar bagi terciptanya suatu nuansa dari sebuah tarian.
Beberapa contoh properti dari suatu tarian misalnya topeng, pada tari topeng kelana, kemudian piring pada tari piring, namanya tari piring, otomatis ada properti yang berupa piring. Ya, tari piring berasal dari Sumatera Barat. Kemudian payung untuk tari payung, namanya tari payung, pasti pada properti payungnya. Kemudian nomor 7, lighting. Nah, pada pertunjukan tari modern, lighting merupakan unsur yang tidak bisa lepas dalam sebuah pertunjukan tari. Unsur ini mampu menguatkan nuansa dan menciptakan rasa tertentu pada tarian yang dipentaskan. Itu gelap terang cahayanya itu ya, biasanya bisa menambahkan nuansa, menguatkan nuansa. Anak-anak, tarian merupakan salah satu dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan keragaman itu tidak hanya tari, tapi banyak sekali. Nah, keragaman tersebut merupakan kekuatan, bukan suatu kelemahan. Jadi keragaman adalah kekuatan yang bisa menjadikan kita sebuah bangsa yang besar. Kita bisa menunjukkan persatuan kita meskipun di dalam perbedaan. Nah, contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan yang lain di sini, kita akan coba untuk mencari kegiatan-kegiatan atau contoh kegiatan yang mencerminkan kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong sebagai bagian dari upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan. Nah, nanti kalian bisa mencari bersama orang tua kalian. Ini saya sebutkan sedikit saja contohnya. Kemudian nanti kalian bisa tambahkan di bawahnya di buku catatan masing-masing ya. Nah, contohnya kalian bisa lihat pada kolom semangat kekeluargaan. Nah, contoh dari semangat kegiatan yang menunjukkan semangat kekeluargaan misalnya menjenguk teman yang sedang sakit. Berikutnya kalian bisa tambah contoh-contoh yang lain ya nanti. Kemudian kegiatan bermusyawarah, contohnya berdiskusi menentukan siapa yang akan berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk teman. Pertama mengadakan penggalangan dana ya biasanya, kemudian dikumpulkan kepada siapa atau datangnya bisa bersamaan. Siapa yang mau ikut atau mungkin yang tidak bisa ikut bisa nitip sesuatu ke temannya biasanya gitu ya. Kemudian contoh bermusyawarah yang lain, memilih ketua RT RW, ini juga contoh bermusyawarah. Kemudian menyelesaikan sengketa dengan cara bermusyawarah. Kemudian merencanakan pembangunan yang dilakukan dengan bermusyawarah terlebih dahulu. Kemudian yang biasa kita lakukan di kelas banyak sekali ya, menentukan pengurus kelas, misalnya ketua kelas, membuat kelompok kerja, menentukan pembagian piket kelas. Nah, ada hal-hal yang bisa dilakukan dengan bermusyawarah, ada juga yang tidak boleh, bahkan tidak boleh bermusyawarah. Contohnya yang tidak boleh bermusyawarah apa? Ayo. Nah, misalnya mengerjakan ujian atau ulangan. Kalau mengerjakan ujian tidak boleh bermusyawarah ya. Kemudian izin ke toilet ya, perutnya sakit masa mau bermusyawarah dulu. Nah, berikutnya gotong royong. Kegiatan gotong royong contohnya membuat makanan bersama untuk dibawa saat menjenguk teman. Dan bisa sebutkan contoh-contoh yang lain di bawahnya, nanti dicatat di buku catatan masing-masing. Baik, pada slide berikutnya kalian akan mempelajari kembali atau mengingat kembali tentang apa itu pidato. Jadi pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan suatu pendapat atau memberi gambaran mengenai suatu hal. Nah, kemarin di pembelajaran sebelumnya kalian sudah pernah membuat rancangan pidato yang berisi atau bertema gemar membaca.
atau menggalakkan, gemar membaca di lingkungan sekitar. Kemudian sekarang kita akan mencoba mengembangkan rancangan tersebut menjadi pidato yang utuh. Nah, coba dilihat kembali apakah rancangan kalian sudah memuat salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Nah, apabila sudah, kalian bisa langsung mengembangkannya menjadi pidato yang utuh.